Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Shadaqal Adzim. Saudaraku, para pemirsa TA TV yang dirahmati oleh Allah, syukur yang banyak pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kenikmatan oleh Allah. Berjuta-juta nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa beraktivitas setiap hari. Dan tidak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Harapan kita semoga kita selalu mendapat syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Saudaraku, para pemirsa TA TV yang dirahmati oleh Allah, kita masih melanjutkan pembicaraan kita tentang fungsi Al-Quran sebagai pedoman hidup yang dikaji oleh Khairul Anwar, yang perlu kita sampaikan mungkin bisa menjadikan tambah hasanah keilmuan kita dalam agama. Yang ketiga, saudaraku, adalah dalam Al-Quran menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam raya dan isi ini buat manusia. Kita bisa melihat surat Ar-Rahman ayat ke-33, yang artinya kurang lebih bahwa langit dan bumi ini diciptakan oleh manusia, diciptakan untuk manusia. Dan jika kita mampu untuk mengolahnya dengan baik, maka tembuslah langit dan bumi itu. Jadi Allah ciptakan langit dan bumi ini buat kita. Nah, ini dijelaskan dalam Al-Quran. Sehingga dengan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, bahwa kita mengolah bumi, menembus langit dan bumi di dalam Al-Quran seperti itu, ya mestinya tidak melanggar aturan Allah, tidak bikin rusak bumi ini, tapi kita justru melestarikan bumi ini agar tetap bermanfaat buat orang banyak, buat keturunan kita besok. Mentang-mentang kita seorang insinyur, mentang-mentang kita seorang ilmuwan, mentang-mentang kita seorang yang punya jabatan, akhirnya kita gunakan semau gue. Hutan-hutan ditebangi semua, pohon-pohon yang besar tumbangi semua, buat bangunan, buat ini dan itu. Tapi sudahkah kita memikirkan kita tumbuhkan kembali sebelum kita tebang? Sehingga sebelum kita tebang sudah ada tumbuhnya dulu. Ketika kita tebang sudah ada muncul generasi berikutnya, sehingga tidak terjadi bencana alam. Kadang-kadang manusia mengeksploitasi itu semua gue. Pengennya ini semuanya dirusak. Pengennya semua dimiliki, tapi tidak memperhatikan kelestariannya. Saudaraku, para pemirsa TA TV yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang keempat, manusia adalah makhluk yang satu, yang sama, yang tidak ada yang lebih unggul. Artinya, saudaraku, bahwa tidak ada orang yang paling mulia di sisi Allah
kecuali adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di hadapan Allah bukan karena mereka jadi pejabat, bukan mereka orang yang paling kaya, bukan orang mereka yang punya mobil mewah, rumah megah, uangnya banyak, bukan. Tapi ternyata yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat kita ketahui dalam Al-Quran. Sehingga Al-Quran memang benar sebagai pedoman hidup buat kita, agar kita merasa bahwa hidup ini untuk menggapai selalu kedekatan kita kepada Allah, selalu mencari ridhonya Allah, sehingga kita bisa mulia dunia, mulia akhirat, karena kita punya ketakwaan yang bersumber dari Al-Quran. Nah, saudaraku, itu apa yang kita sampaikan hari ini. Masih ke-5, ke-6 sampai yang ke-10. Insya Allah kita lanjutkan pada episode berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.